Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, channel Ismi Fatimah. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang sebuah edukasi yang membahas tentang manusia dan kebutuhan beragama. Kira-kira kenapa sih manusia itu butuh agama, gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan manusia dan kebutuhan beragama, gitu kan? Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang dari pembahasan ini. Kita akan membahas tentang manusia terlebih dahulu ya. Manusia adalah makhluk Allah, yaitu makhluk yang sempurna karena memiliki nafsu dan akal serta berbudi pekerti. Maka mereka atau manusia kita ini disebut juga dengan makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena secara sosiologis manusia itu membutuhkan manusia yang lain untuk hidup berkelompok. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran. Oleh karena itu, manusia kita ini ditetapkan sebagai manusia yang makhluk yang mempunyai kedudukan mulia. Karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan perasa. Sepanjang pikiran dan perasaan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi, maka ia adalah manusia yang sehat dan tak perlu dirisaukan. Namun, bila komponen-komponen yang ada dalam diri manusia itu tidak terarah dengan baik, maka tentu tujuan yang sebenarnya dari manusia itu sendiri tidak akan tercapai. Di antara tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk menyembah Allah, untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia dilahirkan dengan fitrah beragama. Namun, mengapa masih ada orang yang tidak beragama, tidak mengakui akan adanya Tuhan, atau yang biasa kita sebut dengan ateis? Nah, itu semua karena mereka terlalu mengedepankan akal atau logika, juga nafsu mereka. Hal ini terjadi tanpa menafikan adanya fitrah beragama dalam diri mereka. Namun, sampai sekarang, ateis tidak dapat berkembang, karena tidak semua problematika dapat diselesaikan secara logika. Manusia adalah makhluk dinamis, bukan statis, yang mana dengan akal pikiran yang dianugerahkan kepadanya akan mendorong dirinya untuk selalu berinovasi, menciptakan hal-hal baru, terobosan baru yang terus lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam proses mendapatkan hal-hal tersebut, mereka pasti menemui batu sandungan atau problem-problem masing-masing yang tidak semuanya bisa diselesaikan secara nalar atau logika. Di sini mereka pasti cenderung untuk mendekatkan diri pada Tuhannya, meminta solusi, ketenangan hati, atau sekedar meluapkan segala keluh kesahnya. Nah, rahmatan lil alamin merupakan konsep dari kehadiran agama Islam di tengah-tengah manusia. Agama yang mengatur segala aspek, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang batasan antara halal dan haram sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia, untuk menjaga kesucian mereka dari segala keharaman, di mana dampaknya juga akan kembali pada diri mereka sendiri. Karena itu pula Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang buruk. Agama sangat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Maka dalam makalah ini, penulis atau saya akan memaparkan bagaimana manusia dan kebutuhan beragama, meliputi bagaimana pengertian manusia, pengertian agama, dan latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Dalam makalah ini terdapat 3 pembahasan, 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian manusia, yang kedua adalah pengertian agama, dan yang ketiga adalah latar belakang perlunya agama bagi manusia. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang manusia, pengertian manusia. Manusia secara etimologi itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata manu, dan bahasa Latin yakni mens yang berarti berpikir, berakal budi. Namun secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang monodualis. Artinya selain makhluk individu, mereka juga berperan sebagai makhluk sosial, yakni tidak bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain.
Pengertian manusia secara terminologis yaitu makhluk hidup yang berbadan tegak, yang kulitnya tampak, mempunyai akal, pemikiran, akhlak, lalu emosi berubah-ubah, perasaan yang benar, daya nalar yang sehat, serta perkataan yang fasih dan jelas. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran dalam penyebutan manusia, di antaranya adalah al-bashar, al-insan, dan an-nas. Pengertian al-bashar dari istilah manusia adalah yakni al-bashar itu selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia. Seperti apa? Seperti makan, minum, berhubungan seksual, berjalan, begitu. Nah, kata al-bashar itu bisa menjadi al-bishrah atau al-basharah, yang artinya kulit yang tampak. Beberapa ahli bahasa kemudian menjelaskan kenapa manusia disebut dengan kata bashar, karena secara fisik kulit manusia itu lebih tampak daripada rambut atau bulu-bulunya. Berbeda dengan hewan yang lebat bulunya atau sama sekali tidak memiliki bulu. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran, Al-Kahfi, dan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ayat yang kedua yang menjelaskan tentang al-bashar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faqul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat yang ketiga pada surat Yusuf ayat 31, wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Baik, untuk istilah kedua ada al-insan, yakni manusia dengan istilah al-insan dalam Al-Quran. Ini dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran disebutkan summiya bidzalik li'annahu khalquhu la qawama lahu illa bi'insi ba'duhum bi ba'din. Artinya, manusia itu dikatakan al-insan karena dia adalah makhluk yang diciptakan yang tidak bisa hidup kecuali bersama dengan manusia lainnya. Maka kemudian ditemukan perwujudannya dalam 3 pemaknaan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, al-insan itu menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dengan bergantung kepada Allah. Yang kedua, manusia itu diciptakan dengan membutuhkan pengetahuan, dan manusia diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Yang ketiga, manusia pasti membutuhkan makhluk yang lain untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dari adanya kebutuhan ini, Allah memberikan anugerah pada manusia berupa ilmu pengetahuan. Dengannya, ia mempunyai daya penalaran yang membedakannya dari makhluk yang lain. Istilah selanjutnya ada an-nas, yakni untuk manusia istilahnya an-nas. Nah, ini dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menunjukkan manusia sebagai kelompok dengan karakteristiknya yang khas. Misalnya ayat yang menggunakan ungkapan wa minan nas atau dan di antara sebagian manusia. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya dan sebagian manusia yang menyatakan beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. An-nas memiliki 3 pemaknaan, yaitu 1, menunjukkan jenis makhluk yang bernama manusia. Yang kedua, menunjukkan bahwa manusia itu tidak sebagai entitas secara fisik, tetapi sifat-sifat. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang berbeda karena memiliki potensi untuk menjadi baik dan untuk menjadi buruk. Maka kesimpulan dari 3 istilah di atas adalah jika hendak diambil benang merah dari semua kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manusia di dalam Al-Quran tidak hanya bersifat bashar saja, tetapi an-nas yang memiliki potensi baik dan buruk. Untuk itu, maka manusia harus menghayati dirinya sebagai al-insan.
di mana potensi keburukan dan kerugiannya dijauhi dengan cara menyadari ketergantungannya kepada Allah, melalui pengetahuannya kepada Allah dan mengaplikasikan pada tindakan untuk menghindari segala potensi keburukan dalam diri. Baik, kita lanjut pada rumusan masalah kedua, yakni tentang pengertian agama. Nah, konsep agama secara etimologis, yang pertama, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu A. Dari agama itu kata A, huruf A itu berarti tidak, lalu gama berarti kacau, kocar-kacir, berantakan. Maka agama itu adalah artinya tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Yang kedua, agama berasal dari bahasa Latin, yaitu religio atau religer, yang artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Yang ketiga, agama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-din, yang berasal dari kata dana yadinu dinan, berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din artinya tata cara hidup. Maka kemudian apabila kita memperhatikan nas syarak, keterangan agama, maka nyatalah bahwa ad-din itu terdiri dari 3 unsur, yakni iman, Islam, dan ihsan. Iman yaitu sebuah keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam sebagai bentuk penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah tanpa menafikan adanya ikhtiar dalam kehidupan kita. Lalu al-ihsan, menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu semua atas dalam pengawasan Allah. Al-ihsan masuk pada rumusan masalah yang ketiga, yakni latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Kenapa sih manusia itu perlu? Kenapa manusia itu butuh sama agama? Kalau dilihat lagi dari pengertian sebelumnya bahwa agama itu adalah bersifat mengatur, ya, agar tidak kocar-kacir. Nah, perlunya di sini bahwa manusia itu perlu sebuah aturan, perlu sebuah pagar-pagar yang dibuat oleh Allah untuk kelangsungan atau maslahat manusia itu sendiri. Nah, latar belakangnya kenapa? Kenapa sih manusia perlu sama agama? Yang pertama adalah karena fitrah manusia itu sendiri. Seperti firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, fitratallahi di sini menunjukkan bahwa manusia secara fitrah pada dasarnya sudah memang beragama gitu ya. Yang kedua adalah problema kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan nalar manusia atau logika. Entah sadar atau tidak, kita sebagai manusia pasti menyadari ya bahwa segala problem yang kita hadapi itu tidak semuanya bisa diselesaikan secara logika gitu. Kita pasti butuh sama Allah, kita butuh sama butuh kembali kepada kerangka-kerangka agama yang sudah dibuat untuk kemaslahatan manusia, aturan-aturan yang dibuat Allah untuk kemaslahatan kita gitu. Kita pasti butuh, kita akan kembali kepada Allah. Seringkali seorang hamba yang ditimpa ujian itu pasti akan lebih banyak ingat sama Allah. Karena apa? Manusia itu sering ya, kalau diberikan nikmat, diberikan bahagia itu sering terlena, lupa siapa yang telah memberikan semuanya begitu. Hingga untuk menyentil manusia itu agar kembali pada Allah, diberikan ujian, akhirnya ingat lagi sama Allah gitu. Yang ketiga adalah ketenangan hati. Penyebab rasa gelisah di dalam hati dapat disebabkan oleh berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu. Apalagi dalam kehidupan saat ini di mana banyaknya pilihan ataupun hal-hal baru yang terkadang meragukan pikiran manusia sehingga membuat hati menjadi gelisah. Setiap manusia menginginkan ketenangan dalam hati agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa,
adalah sebuah kondisi di mana kita bisa terhubung kepada salah satu bagian dalam jiwa kita, yaitu jiwa yang tenang. Dan hal ini hanya akan didapatkan dengan adanya pendekatan keagamaan. Maka kesimpulan dari paparan sebelumnya, paparan yang saya jelaskan tadi adalah manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan skala potensi yang kompleks, baik dari segi fisik maupun psikis, terutama akal dan pikiran yang dianugerahkan padanya, yang dengan semua itu, manusia diharapkan sadar akan posisi dan perannya, entah sebagai seorang hamba pada Tuhannya, maupun dirinya dengan sesamanya, dalam artian mengetahui hak dan kewajibannya. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran tentang manusia, diantaranya adalah al-bashar, al-insan, dan an-nas. Agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian latar belakang perlunya manusia terhadap agama ada 3, yaitu pertama adalah fitrah manusia itu sendiri, yang kedua problema kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan nalar manusia atau logika, yang ketiga adalah ketenangan hati yang dicari. Baik, mungkin itu sekian teman-teman dari pembahasan edukasi kali ini tentang manusia dan kebutuhan beragama. Berarti jelas ya kalau manusia itu sangat butuh terhadap agama yang mengatur bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kita berperan sebagai seorang hamba kepada Tuhan atau sebagai seorang insan kepada sesama maupun lingkungan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Ismi Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.